Nama saya Muhammad Firansyah Ramdhani dengan NIM 2024-04-012 dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai instalasi dan konfigurasi layanan server. Pada sesi ini saya akan fokus dengan langkah-langkah implementasi beberapa layanan penting yang telah saya rancang, yaitu yang pertama ada Samba server, FTP server, web server LAM atau Linux, Apache, MySQL dan PHP. Dan selanjutnya ada WordPress, dan yang terakhir itu ada pengujian koneksi database. Kita lanjut. Nah, di sini ada instalasi Samba server, yaitu tujuannya untuk menyediakan layanan berbagai file yang kompatibel dengan sistem operasi Windows. Tujuannya tuh untuk menjembatani komunikasi antara sistem operasi Linux dan Windows. Dengan Samba server juga Linux kita akan berfungsi sebagai file server yang dapat diakses layaknya folder biasa dari komputer Windows di jaringan yang sama. Nah, proses instalasi ini cukup sederhana di Samba ini, yaitu dengan menjalankan perintah sudo apt install Samba. Perintah ini juga akan mengunduh dan memasang semua paket yang diperlukan untuk Samba. Setelah instalasi, kita melakukan konfigurasi awal, yaitu ada layanan SMBD atau Samba Daemon. Dihentikan sementara, dan NMBD yaitu NetBIOS Message Block Daemon dinonaktifkan. Ini dilakukan agar kita bisa melakukan konfigurasi dari keadaan yang bersih tanpa adanya proses yang berjalan dengan konfigurasi default. Sebagai praktek terbaik file konfigurasi asli gitu ya. Dan selanjutnya kami mengidentifikasikan pengaturan global. Pengaturan global ini adalah parameter yang berlaku untuk seluruh server Samba, seperti nama server, terus ada yang akan muncul di jaringan yang antarmuka jaringan itu, mana yang akan digunakan oleh Samba untuk berkomunikasi, semua yang diatur dalam blok. Pada slide selanjutnya itu ada pengaturan user dan sharing Samba. Dan di sini ada pembuatan directory. Langkah pertama adalah menyiapkan folder secara fisik di server yang akan menjadi lokasi penyimpanan file. Di sini juga saya membuat sebuah directory utama, yaitu /samba gitu. /samba itu tuh, dan di dalamnya kami buat subfolder untuk setiap pengguna grup, misalnya /samba, terus /biran, /samba, dan /administrator. Nah, di sini juga ada manajemen user. Pengguna untuk Samba harus ada di sistem Linux terlebih dahulu. Dan saya juga menambahkan pengguna tanpa directory home dan tanpa akses login shell end user, namun dengan opsi khusus, yaitu no create home dan shell usl/usr/bin/no login. Ini adalah langkah keamanan penting untuk memastikan ini hanya bisa digunakan untuk akses Samba dan tidak bisa digunakan untuk login ke command liner server. Kemudian kami mengatur kepemilikan folder dan hak akses file chmod agar hanya pengguna yang berhak yang bisa mengakses foldernya masing-masing. Nah, terakhir pengguna tersebut di dalamnya ke database internal Samba dan diaktifkan menggunakan perintah smbd passwd -a dan juga smbd -e. Dan yang terakhir di sini ada definisi share. Setelah folder dan pengguna siap, kami mendefinisikan bagaimana folder itu akan dibagikan dan menambahkan blok baru di file. Contohnya seperti smb.conf gitu. Di sini kami menentukan, dan terus perintah seperti path itu buat lokasi folder. Browsable itu apakah folder terlihat saat di browser. Read only itu apakah pengguna hanya bisa membaca. Terus dan valid user, yang terpenting ya, valid users, siapa saja yang boleh mengakses share ini. Selanjutnya pengujian Samba server. Nah, pengujian Samba server adalah langkah krusial untuk memastikan semuanya berfungsi seperti yang diharapkan. Kami
melakukan 3 tahap pengujian. Yang pertama itu ada validasi konfigurasi. Sebelum menjalankan layanan, kami menggunakan perintah test from gitu. Perintah ini sangat berguna karena akan membaca file terus, dan juga di sini ada smb.conf. Ini itu untuk memeriksa apakah ada kesalahan sintaks dan menampilkan parameter yang akan digunakan oleh Samba. Ini membantu mendeteksi kesalahan lebih dini. Terus yang poin kedua ada menjalankan layanan. Jika test farm tidak menunjukkan adanya kesalahan, kami akan memulai layanan utama Samba dengan perintah sudo systemctl start. Layanan NMBD dan juga layanan NMBD juga dapat dijalankan jika kita membutuhkan fitur penemuan nama NetBIOS di jaringan. Terus yang ketiga ada akses dari Windows. Ini tuh pengujian terakhir dalam sisi client. Dan di sini juga kita membuka file Explorer di komputer Windows ya. Lalu menggunakan fitur add a network location. Kami memasukkan alamat jaringan ke folder yang sudah dibagikan. Misalnya kembali ke 192.168.100.162/piran. Folder ini tuh akan muncul di komputer Windows. Selanjutnya, di sini ada instalasi FTP server atau PSFTPD. Nah, sekarang kita beralih ke layanan transfer file, yaitu FTP server menggunakan PSFTPD. Tujuannya instalasi FTP ini adalah menyediakan sebuah repository file terpusat. Ini sangat berguna dilakukan laboratorium untuk mendistribusikan file yang sama ke banyak komputer, seperti materi praktikum atau file instalasi ISO. Dan juga instalasi ini tuh dilakukan dengan memasang paket PSFTPD yang merupakan singkatan dari Very Secure FTP Daemon. Perintahnya adalah sudo apt get install fsftpd. Dan juga di sini ada konfigurasi keamanan utama /etc/psvtpd.conf. Ada 4 parameter kunci yang kami atur itu. Yang pertama itu ada anonymous enable sama dengan 0. Ini adalah pengaturan paling dasar dari dasar dan penting, yaitu menonaktifkan login anonim untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak sah. Terus yang kedua ada local enable yes. Pengaturan ini mengizinkan kepada pengguna untuk melakukan operasi tulis gitu. Dan juga ada root local user yes. Akses pengguna dibatasi hanya pada directory home. Nah, selanjutnya manajemen user dan directory. Ini tuh langkah-langkah spesifik dan mengelola pengguna dan directory untuk FTP, terutama agar fitur keamanan root dapat berfungsi dengan benar. Dan di sini ada pembuatan user. Pertama itu pengguna baru dibuat di sistem operasi seperti biasa menggunakan perintah sudo add user, nama usernya apa gitu. Dan juga ada manajemen directory. Ini adalah bagian sedikit rumit namun penting gitu. Agar berfungsi dengan aman, directory /home dari pengguna /home nama usernya tidak boleh memiliki izin tulis oleh pengguna itu sendiri. Oleh karena itu kepemilikan diubah menjadi milik root. Dan juga ada kemudian ada kepemilikan folder www dikembalikan kepada pengguna sudo chawon gitu. Ini sudo chawon. Dengan cara ini pengguna bisa login terkurung di dalam home-nya dan hanya bisa mengunggah dan memodifikasikan file di dalam folder triple www gitu. Dan juga di sini ada menjalankan layanan FTP. Setelah pengguna dan direktori siap, layanan FTP dijalankan dengan servis PSVTPD start dan status diperiksa menggunakan servis PSVTPD status untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pada slide ini adalah instalasi web server LAMP stock. Nah, yang merupakan fondasi untuk menjalankan hampir semua aplikasi web modern. LAMP ini adalah sebuah akronim yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama Linux, yang kedua Apache, yang ketiga MySQL, terus yang terakhir itu ada PHP. Proses instalasi untuk setiap komponen dilakukan secara berurutan menggunakan manajer paket apt seperti apt install Apache 2 gitu. Selanjutnya di sini ada instalasi konfigurasi WordPress.
setelah lam stack berhasil diinstalasi atau terpasang, nah langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi web di atasnya sebagai studi kasus kita gitu, menginstal WordPress Content Manager System CMS gitu, yang paling populer di dunia. Langkah-langkah utama yang kita lakukan adalah ada 5 poin. Yang pertama ada database. Nah, kami membuat sebuah database dan pengguna MySQL baru yang didedikasikan khususnya hanya untuk instalasi WordPress. Ini adalah praktik keamanan yang baik untuk mengisolasi data antar aplikasi. Terus yang kedua ada ekstensi PHP. Nah, ekstensi PHP ini adalah untuk memastikan semua ekstensi PHP yang dibutuhkan WordPress seperti pengelolaan gambar dan XML yang terinstall. Terus yang ketiga ada download dan ekstra, mengunduh file WordPress terbaru dan WordPress.org dan ekstranya ke direktori web server gitu. Yang keempat ada hak akses, mengatur kepemilikan file ke pengguna www data gitu. Yang kelima itu ada virtual host. Yang terakhir kami mengkonfigurasikan Apache melalui file virtual host untuk memastikan bahwa setiap konfigurasi atau permintaan yang masuk domain dan API server akan diarahkan ke direktori instalasi WordPress. Terus di sini ada pengujian koneksi database PHP SQL. Nah, sebelum menyelesaikan instalasi aplikasi kompleks seperti WordPress, kami melakukan tes koneksi database sederhana untuk memastikan bahwa komponen PHP dan MySQL dapat berkomunikasi dengan baik. Tujuannya memastikan aplikasi PHP dapat terhubung ke server MySQL gitu, menggunakan kredensial yang benar. Ini membantu mengisolasi masalah jika terjadi kegagalan pada instalasi aplikasi nantinya gitu. Dan metode yang digunakan itu sangat sederhana ya, membuat file PHP sederhana bernama connect.php di /www/html, menulis script PHP berisi detail koneksi, nama server, username, dan password. Terus yang ketiga ada script menggunakan objek SQLi untuk terhubung ke database. Jika berhasil akan menampilkan connected successful. Nah, di sini ada hasilnya itu mengakses http masukkan IP dan connect.php dari browser akan menampilkan pesan sukses dan baik koneksi berhasil. Nah, mungkin demikianlah rincian mengenai langkah-langkah instalasi dan konfigurasi layanan server yang telah kami lakukan dalam proyek akhir ini, mulai dari berbagai file dengan Samba, transfer file dengan FTP, hingga membangun platform web dinamis dengan LAMP dan WordPress. Setelah kami implementasikan dan kami uji. Nah, selanjutnya saya akan mengimplementasikan langsung kelima poin yang tadi saya jelaskan. Kita lanjut saja. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan bagaimana cara mendownload yang kelima poin tadi. Ada Samba, terus ada FTP, terus ada LAMP, ada WordPress, dan pengujian koneksi database. Oke, yang pertama di sini itu kita harus mendownload dulu Sambanya dengan menggunakan perintah sudo apt update. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk memperbarui data paket dari repository agar sistem mengetahui bagaimana mengetahui versi terbaru dari perangkat lunak yang tersedia. Nah, setelah kita mengupdate, di sini kita menggunakan perintah sudo apt install Samba. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal layanan Samba pada sistem berbasis Ubuntu. Menggunakan perintah sistem setelah kita menginstal Sambanya, sistem ctl disable nmbd.service. Nah, itu perintah ini tuh digunakan untuk menonaktifkan layanan NMBD, yaitu salah satu komponen dari Samba untuk menangani layanan NetBIOS name server agar tidak berjalan otomatis saat sistem boot gitu. Kita akan mv/etc/samba/smb terus conf.
terus etc tambah nmd smb sama ya com, dan juga backup. Nah, perintah ini tuh memindahkan file konfigurasi utama Samba bernama smb.conf untuk menimpa menjadi smb.conf backup, yang artinya konfigurasi lama dicadangkan dengan nama baru. Selanjutnya kita akan menyunting file konfigurasi smb.conf pada Samba dengan menggunakan perintah memakai text editor, mau pakai micro atau terserah. Di sini saya menggunakan micro /etc terus /samba dan juga smb.conf. Nah, setelah kita mengenternya, kita akan mengisi konfigurasinya seperti ini. Nah, digunakan untuk konfigurasi file Samba diedit menggunakan text editor micro, dan isi file smb.conf yang sudah disunting ini. Bagian konfigurasi yang digunakan berada dalam blok global yang berisi pengaturan umum servis Samba. Nah, setelah kita udah mengkonfigurasi di dalam text editor micro, kita langsung menggunakan perintah test program. Nah, perintah ini digunakan untuk memeriksa sintaks dan validitas file konfigurasi Samba yang terletak di /etc/samba/smb.conf setelah dijalankan. Melanjutkan konfigurasi lagi menggunakan micro yang tadi ya, /etc/samba/smb.conf. Nah, kita akan mengkonfigurasikan file smb.conf untuk berbagai folder Samba ya, dan juga mengkonfigurasinya. Nah, seperti ini. Nah, setelah mengkonfigurasi kembali, kita akan memvalidasi konfigurasi Samba menggunakan test pram. Nah, seperti ini. Dan juga ini mengecek penghasilan file konfigurasi smb.conf menggunakan perintah test pram yang berguna untuk memeriksa kesalahan sintak yang menampilkan konfigurasi yang telah terbaca dan benar oleh Samba. Nah, setelah melihat ya menggunakan test pram, kita langsung menggunakan perintah sudo systemctl start smbd.service. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk memulai layanan utama Samba, yaitu SMB. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi di sini, nah selanjutnya kita akan melakukan menambahkan lokasi jaringan di Windows File Explorer. Langkah untuk menambahkan pintasan ke sebuah lokasi melalui File Explorer di sistem operasi Windows. Proses dimulai dengan membuka File Explorer dan dan menavigasi ke bagian add a network location. Fungsi ini berguna untuk membuat jalan pintas shortcut ke folder bersama folder lainnya. Selanjutnya, nah setelah kita mengklik itu, kita akan berada ke sini. Langkah menambahkan lokasi jaringan. Ini merupakan langkah pembukaan proses menambah pintasan ke lokasi jaringan. Terus selanjutnya ada di sini ada where do you want to create this network location. Opsi yang dipilih adalah ini. Terus kita langsung next. Nah, setelah kesini memasukkan alamat jaringan. Pada tahap ini memastikan langkah di mana pengguna harus memasukkan alamat spesifik dan lokasi jaringan yang ingin ditambahkan melalui add network wizard. Selanjutnya, bagian tahap akhir melalui lokasi jaringan. Nah, ini merupakan konfirmasi bahwa lokasi telah berhasil dibuat. Wizard menunjukkan detail dari lokasi yang baru saja ditambahkan, yaitu folder bernama Vera yang terletak di alamat IP tersebut. Oke, setelah kita mendownload dan mengkonfigurasi Samba, kita akan melanjutkan ke FTP server. Nah, FTP server ini kita harus menggunakan perintah sudo apt/get terus t install ps ftp d. Nah,
perintahnya ini untuk proses instalasi dari pembunuhan paket repository, konfigurasi hingga penyimpanan layanan server. Setelah itu kita lanjut mengkonfigurasi ya, kita sudo micro slash etc slash ps/ftpd.conf. Nah, perintah ini digunakan untuk membuka atau mengedit file konfigurasi utama dari server FTP PSPTD menggunakan text editor micro. Sama itu ada ini yang ditunjukkan, yang barusan kita menjelaskan di PPT tersebut, ada anonymous enable no gitu. Perintah ini tuh digunakan untuk mencegah anonymous user berhasil login. Dan setelah ini kita mencari local enable user. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk mengizinkan login dari pengguna lokal sistem Linux melalui layanan FTP. Selanjutnya mencari adalah read enable yes. Perintah ini tuh untuk memberikan izin kepada pengguna FTP untuk melakukan perintah tulis, seperti mencegah upload file, membuat folder, menghapus dan mengubah nama file di server. Selanjutnya ada throat local user yes. Nah, perintah di atas berfungsi untuk membatasi atau mengurung throat. Nah, setelah lanjut ke sudo add user, nama usernya apa gitu, user baru. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk membuat pengguna baru atau user baru yang fungsional secara interaktif dan dengan nama user tersebut apa gitu. Pembuatan direktori dan verifikasi menggunakan sudo mkdir. Perintah sudo mkdir /home nama user yang barusan kita buat dan /www. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk membuat sebuah folder bernama www di dalam direktori ini /home/viran. Nah, dan juga setelah ini tuh kita akan menampilkan menggunakan perintah ls-l. Nah, selanjutnya kita akan mengubah hak kepemilikan direktori ke pengguna dengan menggunakan perintah sudo chone nama user yang dibuat, nah terus /home nama user yang dibuat tadi, terus /www. Nah, perintah ini tuh digunakan memberi hak akses direktori ke user yang sudah dibuat tadi. Kita setelah menggunakan hak akses, kita akan memulai dan memeriksa status layanan FTP dengan menggunakan perintah sudo service ps/ftpd start. Nah, kita menggunakan sudo service psftpd start ini tuh digunakan untuk memulai atau mengaktifkan layanan server service FTP. Sudah ini tuh kita akan menggunakan perintah sudo service psftpd status. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk memeriksa kondisi terkini dari layanan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana caranya perintah-perintah instalasi konfigurasi web server LAM, yaitu Apache, MySQL dan juga PHP yang telah dijelaskan di dalam PPT yang barusan. Pertama itu ada instalasi Apache. Itu kita akan menginstal Apache install Apache 2. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk memasang layanan web server Apache 2 ke dalam sistem. Nah, setelah kita menginstal Apache, kita akan menampilkan status layanan Apache dengan sistem CTL. Itu perintahnya sistem CTL status Apache 2. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk mengecek status layanan web server Apache 2 di Ubuntu server. Nah, setelah kita mengecek, kita membuka browser. Nah, browser halaman default dari Apache
web server yang berhasil diakses melalui browser dengan alamat IP. Tampilan ini merupakan indikasi bahwa instalasi dan konfigurasi awal Apache telah berhasil, serta layanan web server sedang berjalan dengan baik. Menginstalasi MySQL dengan perintah terlebih dahulu sudo apt upgrade. Nah, perintah ini itu untuk menginstal versi terbaru dari semua paket yang sudah terpasang di sistem. Jika versi terbaru tersedia di repositori tanpa menghapus atau menginstal paket baru yang dibutuhkan dan sebagai dependensi baru. Setelah kita mengupgrade, kita akan menginstal MySQL menggunakan sudo apt install MySQL strip server. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal MySQL server dengan menjalankan perintah sebagai administrator root atau bisa di user. Nah, setelah kita menginstal, kita menggunakan perintah menampilkan status layanan MySQL server terlebih dahulu dengan systemctl status MySQL .service menggunakan seperti ini, dan perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan status layanan MySQL pada sistem berbasis Linux menggunakan sistem. Dengan menjalankan perintah ini, pengguna bisa mengetahui apakah layanan MySQL sedang aktif, gagal, berhenti, atau mengalami masalah. Nah, setelah kita melihat melihat status sudah aktif MySQL tersebut, kita menggunakan perintah pemeriksaan layanan ubah ke metode autentikasi MySQL menggunakan perintah sudo systemctl start MySQL.service. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk melayani layanan MySQL secara manual agar sistem siap menerima koneksi dan melayani operasi berbasis basis data gitu. Nah, setelah ini tuh kalau kita tuh langsung pengguna merintahkan login ke MySQL root dengan menggunakan perintah MySQL minfo root minp. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk login ke MySQL sebagai user dengan metode autentikasi berbasis password tuh. Setelah perintah dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan password terlebih dahulu. Jika benar, akan masuk ke Pro MySQL untuk menjalankan perintah-perintah di MySQL. Nah, setelah kita menginstal MySQL sampai bisa login ke MySQL, kita akan menginstal PHP dan cara mengkonfigurasinya bagaimana. Nah, menginstal PHP itu kita akan menggunakan perintah sudo apt install PHP. Nah, perintah ini itu digunakan untuk menginstal pemrograman PHP. Pengguna juga dapat mengkonfirmasi untuk apakah pengguna yakin ingin melakukan instalasi paket PHP dan beberapa pendukung lainnya. Selanjutnya, setelah menginstal, kita memerintahkan mencari informasi paket PHP menggunakan perintah php minfi. Nah, perintah ini tuh untuk mencari informasi paket PHP berapakah yang terpasang di Linux Ubuntu server 22.04 ini. Nah, setelah kita mendownload install PHP, menuliskan IP 192.168.1.167/info PHP. Nah, tahapan ini memperlihatkan hasil dari menjalankan script PHP info gitu pada server menggunakan PHP. Tampilan ini diakses melalui browser dengan alamat IP lokal, menunjukkan bahwa server web Apache telah menjalankan PHP dan dikonfigurasikan dengan baik. Nah, setelah kita PHP, kita akan instalasi dan konfigurasi WordPress ya. Nah, di database terlebih dahulu persiapan lingkungan server. Tahapan ini merupakan syarat wajib sebelum melakukan instalasi WordPress. Pastikan bahwa lingkungan server sudah siap, artinya web server seperti Apache harus mampu menampilkan halaman, database MySQL harus aktif, dan
printer PHP harus berjalan dengan baik gitu. Tanpa persiapan ini, langkah-langkah berikut tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, pembuatan database dan user MySQL. Di sini ada create user WordPress kelompok 6, localhost independent kelompok. Nah, perintah ini tuh membutuhkan database untuk menyimpan semua artikel, pengaturan data dan pengguna. Di tahap ini harus membuat database terlebih dahulu, khususnya bernama WordPress garis bawah DB dan seseorang pengguna bernama WordPress kelompok 6. Nah, selanjutnya di sini ada perintah ini. Ini adalah aplikasi PHP yang kompleks dan mengandalkan berbagai modul atau ekstensi PHP untuk menjalankan fungsinya. Perintah apt install, perintah sistem restart Apache 2 ini tuh digunakan untuk memerintahkan digunakan ekstensi umum yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di bawah ini, nah ini tuh ada angka, ini tuh merupakan bagaimana paling penting dalam mempersiapkan file. Pertama, kita beralih dulu ke folder /tem yang digunakan untuk menyimpan file sementara. Selanjutnya juga kita menggunakan perintah wget itu untuk mengunduh versi terbaru file WordPress tersebut. Nah, selanjutnya kita juga mengkonfigurasi virtual host Apache. Nah, pembuatan ini tuh adalah virtual host itu adalah cara Apache mengelola lebih dari 100 situs web dalam satu server. Kita membuat file konfigurasi baru yang memberitahu Apache jika ada permintaan untuk kelompok 6.net ini tuh, maka sajikan file dari direktori /var/www/kelompok6.net gitu. Nah, di sini membuka browser dan ketikkan alamat IP server atau nama domain yang telah dikonfigurasikan. Ini adalah tahap akhir yang menunjukkan bahwa semua pengaturan di sisi server backend telah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengkonekkan menggunakan perintah /var /www/html. Nah, di sini perintah sudo itu digunakan agar dapat memiliki hak akses penuh, kemudian berpindah ke direktori /var www.html gitu yang biasanya digunakan untuk menyimpan file. Nah, setelah kita mengetik perintah ini adalah script connect PHP, adalah kode PHP yang digunakan untuk menguji koneksi ke dalam database MySQL. Kode ini juga menggunakan objek MySQL untuk menggabungkan ke server di localhost dengan username, root, passwordnya dan pengguna gitu. Nah, ini adalah hasil pengujian database ke connect.php gitu, menggunakan di browser itu memasukkan alamat IP dan /connect.php gitu. Di sini ada connected successful dan Piran dan Reja kelompok 6. Mungkin segitu saja pembahasan tentang implementasi dari kelima poin tersebut, yang dari Samba, STP, terus LAM, terus terus WordPress, dan juga pengujian koneksi database. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.